sesuai dengan jadwal yang telah kami terima. Mari kita semua mendengarkan dan menyimak tablik yang akan disampaikan oleh ini yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu, dengan durasi waktu 1 jam atau 40 menit. 30 menit katanya tadi kata penguji. Oh ya, Dikurang ya Bu ya. Untuk itu kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Bandung selaku tim penguji. Yang saya hormati Ibu Hajah Lia Hadiani SAG, yang saya hormati Ibu Hajah Yulia SAG. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari DKM Masjid Baitur Rahman, ada Bapak Haji Saiful. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya, dan diwakili juga dari bidang dakwah ya, Kang Dana. Iya. Hatur nuhun kasumpingan anak. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim Muslimah Masjid Baitur Rahman Ibu Hajah Mary, dan juga pengurus serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Baitur Rahman Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Resep ibu-ibu Majelis Taklim teh semangat ya, guyub, dress code semua ya Bu ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Baitur Rahman, telah diringankan langkahnya untuk hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya hingga pengikutnya kita pada hari ini. Semoga mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai kepada acara inti yaitu amaliyah tabligh, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neneng Tine. Saya adalah santri dari Majelis Taklim Konversi Diniyah Al-Ikhlas Kota Bandung. Alhamdulillah pada saat ini saya tingkat 3. Jadi di Majelis Taklim Konversi Diniyah Al-Ikhlas Kota Bandung ini ada mata pelajaran Munaqoshah Santri. Nah, saya bisa duduk di hadapan ibu-ibu semua pada hari ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas dari amaliyah tadris dan amaliyah tabligh, di mana itu masuk ke dalam pelajaran Munaqoshah Santri ya ibu-ibu. Jadi naon sih Neng Tina, cenah Neng Tina teh kok tiasa calik di payun? Janten abdi teh Bu ditugaskeun abdi teh Bu tingkat 3 teh kedah ngalaksanakeun 2 kegiatan anu namina amaliyah tadris sareng amaliyah tabligh. Ari amaliyah tadris mah Bu janten tingkat 3 itunya punya tingkat 3 semua santrinya mengajar di tingkat 1 dan di tingkat 2. Alhamdulillah saya pada bulan Februari sebelum Ramadan melaksanakan amaliyah tadris, saya mengajar di tingkat 1, diberikan kelancaran, alhamdulillah ya Bu ya. Nah kemudian hari ini nih Bu, anu deg-degan yaitu amaliyah tabligh ya. Amaliyah tabligh itu adalah saya menyampaikan dakwah dan ceramah di hadapan madhum
di hadapan jamaah yang begitu banyak ya Bu ya. Dan juga deg-degan ayat pemuji Bu. Itu ya normal ya Bu ya. Ini pengalaman pertama saya Bu. Jadi jujur saya harus betul-betul menyampaikan dengan baik gitu ya Bu ya. Gitu karena ini pengalaman pertama saya pun mempersiapkannya dengan matang jauh-jauh hari begitu. Ya Bu ya. Mungkin itu saja perkenalan dari saya, tidak panjang lebar. Jadi saya akan memulai untuk melakukan tugas yaitu amaliyah tabligh yang berjudul kewajiban menuntut ilmu. Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dalam Islam ilmu itu kedudukannya sangat penting. Ya. Sangat penting. Jadi letaknya setelah iman Bu. Adam alaihi salam saat pertama kali diciptakan, bekal pertamanya apa? Ada yang tahu? Apa? Adam alaihi salam saat pertama kali diciptakan, bekal pertamanya adalah ilmu. Semuanya diajarkan ilmu dulu Bu. Diajarkan ilmu dulu. Ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semuanya diajarkan ilmu dulu. Benda-benda ini apa namanya, fungsinya untuk apa, begitu. Ya, jadi bagi orang Islam, iman dan ilmu itu sangat bergandengan, bersanding Bu. Jadi iman tanpa ilmu itu mustahil. Ya, jadi bagai sayap burung, sayap kanan dan sayap kiri, sayap kanannya iman, sayap kirinya ilmu. Bayangkan kalau burung, sayap kirinya bermasalah, bisa terbang tidak Bu? Tidak. Begitupun kita. Orang Islam, iman tinggi, ilmu kurang, bahaya. Bisa jadi akan mengantarkan dia idealisasi tinggi, ya, dan bisa jadi mengantarkan dia ke dalam perbuatan yang keliru Bu, karena ilmunya kurang, ya. Misalnya mau tobat, ya Allah saya banyak dosa, banyak kesalahan ya Allah, saya mau tobat ya Allah, pokoknya mulai besok saya mau rajin sholat ya Allah, nggak apa-apa ya Allah saya sholat subuh 4 rakaat, ya. Setobat-tobatnya subuh mah 2 rakaat fardu keras Bu. Yang bahayanya lagi Bu, sudah agamanya jauh, tobatnya kosong, ya. Iman dicas, bagus imannya Bu, bagus imannya dicas, bagus, ya. Tapi ilmunya kurang, ini bahaya juga Bu. Bahaya juga, karena akan masuk Bu, misalnya doktrin dari seseorang. Ya, kamu harus bertobat. Kamu lihat tuh, itu adalah objek yang ingin menyingkirkan Islam. Kamu harus tobat, kamu harus hancurkan dan kamu harus bom. Masuk doktrin Bu, karena ilmu, tidak punya ilmu. Bahaya ini. Jadi dengan ilmu yang lemah akan mengantarkan seseorang tidak hanya berbuat maksiat, tapi akan menjerumuskan dia ke dalam jahanam yang sulit sekali untuk keluar darinya. Ya, bahaya nggak Bu? Jadi kembali lagi kepada tema, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu jadi wajib atau sunat Bu? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim, laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi semua harus pakai ilmu Bu. Jadi belajar itu tidak harus pendidikan formal, SD, SMP, SMA, sarjana, tidak Bu. Contoh aja ya, ibu misalnya tadi sebelum datang ke Baitur Rahman ini mau membuat nasi goreng spesial telur mata sapi, cariosna Bu. Kalau ibu tidak tahu ilmunya mau jadi apa telur mata sapi? Nya Bu Erna, ancur we nya bunyan daun teh. Mohon. Kalau tahu ilmunya kita
ada tahapannya. Siapkan dulu penggorengannya, siapkan dulu minyaknya, siapkan dulu bawang merah, bawang putih, siapkan dulu bumbunya, siapkan dulu telurnya, masukkan, nyalakan dulu komporna, burung kenal bu komporna. Ya, masukkan dulu bawang merah, bawang putih, oseng-oseng sampai kecium harum bawang, baru masukkan telur, baru masukkan nasi, kasih kecap kalau pengen manis. Beres tuh nasi, tahapan kedua siapkan teflon, ceplokkan endong nanya punya kade, api nasi alin, entong panas deui bisa jadi tutung. Semua ada ilmunya bu. Ya, neng tina cenah ada ibu mah hoream cenah nya sor Bu Erna teh. Hoream ibu mah cenah bikin nasi goreng. Teu bisa cenah. Sekarang banyak bu, ada YouTube. Ya, ada tutorialnya Bu Toto tanu rajin masak mah. Ya, lihat YouTube, lihat tutorial memasak, begitu. Jadi ilmu itu tidak harus didapatkan di pendidikan formal saja. Gitu, kita bisa melalui nonton melalui YouTube, bisa melalui teman atau misalnya tetangga gitu ya Bu ya, ngobrol anu sok masak gitu. Nah, kemudian ulama juga mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan hingga akhir hayat. Jadi ibu-ibu teu kayak ngaya cariosan kieu, abdi mah da tos sepuh neng tina horeangkeun we nu ngarora. Nah, hilangkan sekarang mah Bu ya. Hilangkan kata-kata itu teh. Udah. Hilangkan. Begitu semangat, begitu ya. Gitu karena apa? Di sini manfaat ilmu itu sangat banyak, Bu. Banyak sekali. Yang pertama apa Bu? Tujuan kita menuntut ilmu. Ibu-ibu sumping ke majelis taklim, belajar di madrasah sama Ustadz Wahyu, sama Ustadz Rifan, sama Ustadz Dani, sama Ibu Ustazah Zakia, Ustazah Nikmah. Apa Bu? Manfaatnya yang Ibu dapatkan Ibu belajar di madrasah. Apa Bu? Biar pintar ya Bu ya. Biar pandai. Biar kita nggak dibohongin, begitu. Banyak manfaatnya Bu. Ya, kemudian yang kedua dengan kita belajar itu Bu, itu akan ilmu itu akan seperti cahaya, tetapi bodoh itu adalah kegelapan. Seperti yang dikatakan al ilmu nurun wal jahlu dhurun. Jadi ilmu itu cahaya, bodoh itu kegelapan. Contoh misalnya ibu-ibu aya undangan di BKSWI sauna perwakilan dari Majelis Taklim Baitur Rahman 11 jalminya engke urang ngangge dress code yuk. Misalnya teh, yuk 11 jalmi urang milarian kerudung di Pasar Baru we lah nya. Urang warna hejo toska cenah anu keur usum. Lamun ibu-ibu apa ilmu nama henteu poe ka Pasar Baru beungoet di dieu nya lewat Gatot Subroto, mengkol ka lurus ka Asia Afrika, mengkol ka ABC, mengkol ka Otista sampai ya Bu ya. Dugi nyampe Pasar Baru teh, hayu anu murah mah kerudung teh nya dengan harganya, dengan bahan yang sama, dengan kualitas yang sama di dia Bu aya murah di lantai hiji, hargana 20.000. Moal poe Bu, moal geuleuh bagi yang punya ilmunya mah ya. Tapi lamun teu apal naon mah beli we di nu mahal Bu, padahal kualitas sama, warna sama, bahan sama. Ya. Begitu Bu. Kemudian yang ketiga dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu itu kita akan tidak akan tertinggal dengan perkembangan teknologi ya Bu ya. Nah sekarang Bu kan apa-apa teh elektronik ya Bu nya, media sosial gitu ya Bu ya. Ibu-ibu lamun misalnya bade aduh kumahanya lamun gapteknya gagap teknologi mah kumahanya itu cara ngirimkeun WhatsApp cenah lewat grup teh. Misalnya Bu Erna deui da Bu Erna mah rajin naon teh reuninya neng tina kumaha cenah ieu abdi aduh hayang bikin grup ya, grup SMP cenah tapi teu bisa carana nyeun grup baru teh. Nah ini kalau misalnya kita ilmunya tahu mah gampang mudah bikin grup baru silaturahmi SMP cenah gitu ya, gampang ya Bu ya. Itulah manfaat ilmu. Kemudian yang keempat manfaat kita menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah juga Bu. Ibadah Bu. Ibu melangkah dari rumah menuju Masjid Baitur Rahman, ibadah Bu. Itu ada perhitungannya. Malaikat mencatat kebaikan ibu.
itu pahalanya akan mengalir. Tidak ibu rasakan, akan mengalir kepada keluarga anak cucu ibu keberkahannya, insya Allah. Ya, apa yang ibu sudah tanam, kebaikan ibu, kemudian amalan-amalan baik ibu, perbuatan-perbuatan baik ibu selama ini, itu akan menjadi ladang pahala, Bu. Dan itu akan Allah perhitungkan, keberkahannya akan dinikmati juga oleh keluarga ibu, oleh anak cucu ibu. Begitu, karena menuntut ilmu itu ibadah. Jadi ibadah itu sanes sholat, hukum, sanes puasa, zakat, tidak hanya itu. Begitu ya, berangkat dari rumah dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, setiap langkahnya Allah perhitungkan oleh malaikat dicatat. Nah, kemudian yang kelima, dengan menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi akan diangkat tuh derajatnya oleh Allah. Misalnya Bu, akan ada nih seorang habib yang terkenal datang ke Baitur Rahman untuk menyampaikan dakwah ya Bu ya, ceramah. Kira-kira apa sih Bu yang akan dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak pengurus DKM? Coba Bu, habib terkenal nih mau datang ke masjid. Selfie, kita makan nomor sekian. Tapi memang itu tidak apa-apa, itu normal ya. Selfie, nah udah ibu. Siap mendengarkan ya. Apalagi mengajak teman ya untuk mendengarkan, menyimak dakwah Habib tersebut. Yang pasti kita semua akan menghormati Habib tersebut, akan menyambut, akan mempersiapkan, dibersihan oleh karpet, punya dikasih wangi-wangian. Secara tidak langsung kita kan ingin menjamu tamu gitu ya Bu ya. Nah, jadi akan Allah angkat derajatnya itu Bu, berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kita akan lebih menghargai ya, secara kehormatan kita akan lebih menghargai, menghormati begitu. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian kita dari rezeki juga akan Allah limpahkan lebih banyak lagi. Dari segi kesehatan juga kita insya Allah akan sehat. Karena orang berilmu akan pintar untuk memola pola hidupnya. Jadi dia akan makan dengan makanan yang sehat gitu ya. Dia tidak akan makan sembarangan karena tahu ini dampaknya kalau saya makan ini akan terasa asam urat. Ini makanan ini akan memicu saya asam lambung. Betul tidak Bu? Ya. Jadi bagi yang berilmu dia akan insya Allah hidupnya lebih sehat. Saya dulu pernah hadir di acara BKSWI ya Bu, di Al-Islam. Gitu, di situ penceramahnya itu selain seorang ustadz, beliau juga seorang dokter. Jadi pada saat berdakwah, pada saat ceramah, beliau sambil menjelaskan tentang kesehatan, gitu ya, selain tentang agama, rohani juga menyampaikan kita pola hidup yang baik seperti apa, makanan yang dilarang untuk yang misalnya mempunyai penyakit ini apa, ini bagus itu, bagus. Gitu. Jadi ibu datangi ya Bu ya, tempat-tempat majelis ilmu ya Bu ya, majelis zikir gitu. Nah, gimana ibu-ibu? Masih semangat untuk mendengarkan? Masih semangat ibu-ibu? Masih ya? Baik. Kemudian selanjutnya adalah bekal menuntut ilmu. Jadi Imam Syafi'i, saya sebelum beranjak ke poin 3 ya, saya mau bercerita dulu. Dulu Bu ada ulama yang bernama Bakil bin Makhlad ya. Beliau seorang ulama yang ingin thalabul ilmu, ingin belajar kepada Imam Ahmad. Nah, Bakil bin Makhlad ini orang Andalus Bu. Ibu tahu Andalus di mana? Ada yang tahu? Sanes Andalus Tata Surya Bu, eta mah restoran. Aya eta ge di Tata Surya ge Andalusnya. Andalus ini di kota Spanyol. Jadi Bakil bin Makhlad ingin belajar, ingin menuntut ilmu kepada Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad posisinya berada di Baghdad. Nah,
Bakil bin Makhlad berjalan kaki selama bertahun-tahun untuk thalabul ilmi. Beliau juga transit ya Bu ya di beberapa kota besar sambil menjalankan thalabul ilmi karena banyak sekali gurunya, lebih dari ratusan gitu. Ketibanya di Baghdad Bu, ternyata Imam Ahmad ini mendapat hukuman dari pemerintah setempat. Beliau dilarang untuk berdakwah, dilarang untuk menyampaikan ilmu kepada siapapun. Bayangkan Bu, udah jauh-jauh dari Andalus, Spanyol, berjalan kaki bertahun-tahun ke Baghdad, begitu sampai di Baghdad tidak bisa menemui Imam Ahmad. Lalu apa yang dilakukan oleh ulama tersebut? Beliau menyamar menjadi seorang pengemis. Biarin, pokoknya saya ingin belajar kepada Imam Ahmad walaupun cuma satu hadis begitu. Nyamar Bu, karena bahaya ini kalau sampai ketahuan. Bahaya. Nyamar pagi-pagi teh, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Imam Ahmad teh, sok kalaban Pak. Masuklah Bu ya, seolah-olah pengemis mau diberikan makan oleh Imam Ahmad. Padahal di dalam mereka belajar Bu, walaupun cuma satu hadis. Nah ini harus kita teladani Bu, ya harus kita teladani dari ulama tersebut. Sampai bertahun-tahun, ibu mah boro-boro bertahun-tahun tidinya kadianya punya mapah sakendal. Ogo aya nama mobil ayahnya punya, kamari ge abi terang ibu-ibu tos di Aljabar. Nah, selfie-nya judulnya gak apa-apa, itu mah tambahan normal ya Bu ya, tapi poinnya ibu tetap harus ada yang ibu dapatkan pulang itu ya. Nah kembali sekarang kepada Imam Syafi'i. Bekal untuk mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama harus cerdas, yang kedua harus semangat, yang ketiga harus sabar, kemudian yang keempat biaya, yang kelima petunjuk guru, dan yang keenam panjangnya waktu. Ya, yang pertama cerdas, tentu ya Bu ya, kita harus cerdas karena biar pemahaman kita saat guru kita menyampaikan materi, saat mudaris kita menyampaikan materi, kita paham apa yang disampaikan. Baca doa dulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah pemahaman untuk saya ya Allah. Ya, baca doa dulu Bu. Selain membacakan basmalah, kita bacakan doa sebelum belajar. Ada kan? Tong elehku anak-anak SD Bu, anak-anak TK, mereka mau baca doa sebelum belajar. Ada, agar kita diberi pemahaman oleh Allah saat mendengarkan, saat menyimak mudaris atau guru kita mengajar ya. Nah kemudian yang kedua semangat Bu. Semangat seperti ibu-ibu, saya yakin ini ibu-ibu tiwangi keneh tos nyiapkeun ieu dress code, disetrikanya. Parfumna mana, brosna nu mana, digantung. Nah itu adalah salah satu semangat. Salah satu semangat dari ibu-ibu bagus itu. Dilipan setip dan kayak pada selfie. Normal itu. Ya, kita harus punya semangat begitu. Nah kemudian yang ketiga kita biaya ya. Sabar dulu sebelum biaya, sabar dulu. Nah tadi yang pertama apa Bu? Cerdas, yang kedua semangat, yang ketiga sabar. Ini saya mau cerita pengalaman pribadi saya, boleh ya Bu ya? Jadi saya kan sekolah nih Bu di MTKD Al-Ikhlas ya. Ada salah satu mudaris saya yang memang rumahnya jauh, jadi semangat sekali mengajar itu. Para santri tingkat 3 itu harus jam 7 sudah ada di MTKD. Nah otomatis kan karena saya jaraknya jauh, saya dari jam sekitar 5:30 lah saya sudah siap ya Bu ya. Saya siapkan dulu sarapan buat anak saya karena saya punya anak yang kecil Bu, masih kelas 5 SD. Saya siapkan dulu sarapan untuk suami. Lalu saya berangkat, masih poe keneh lagu videonya. Bismillah Bu, saya berangkat ceritanya. Nah, begitu sampai taman lalu lintas, dia punya padahal sakedik deui Bu eta teh ka ukuah teh. Qadarullah Bu. Padahal saya teh sudah nyupir teh di jalan yang benar ya. Ditabrak Bu, aya rombongan angkot gitunya membawa anak-anak TK mau datang ke taman lalu lintas, mobil abdi ditabrak Bu, ceduk eta mah Bu, mau diruas jabat can sarapan Bu, leuleus abdi teh jabat ditabrak reuas Bu. Wah kumaha ya Allah, astagfirullahalazim. Kesabaran abdi diuji di dia Bu Allah. Bade tolabul ilminya abdi sanes bade hura-hura, sanes bade piknik Bu, abdi bade belajar, diuji ku Allah.
turun abdi tina mobil ningali teh Bu mobil abdi wah geus kentau we Bu pantokanana teh turun abdi teh nya manusiawi punya punten abdi gaya emosi Mas ini gimana cek abdi teh ini jelas Mas cek abdi teh mobil saya ditabrak ini kalau dibawa ke polisi juga pasti ini ya Mas yang salah dan saya yang ditabrak posisinya ya maaf Bu katanya saya ini bla 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 bayangkan Bu urusan di jalan jeung supir angkot kumaha Bu nu aya di benak ibu alah bingung Bu abdi kumaha nya kacara we punya rios sieun gitu ya sing diomel udahlah tapi dengan kesabaran ada orang baik Bu yang menghampiri saya Bu ayo cenah kalau mau ke bengkel saya antar ada di sebelah sana Bu katanya dekat dari sini akhirnya naon Bu qadarullah ya manusia hanya berencana ya Allah yang menentukan abdi lain sakola Bu lain belajar ka bengkel Bu bari jeung ngagepuk sabaraha ya cek abdi teh odong nya lumayan alhamdulillah tapi nikmat Bu kehidupan saya syukuri alhamdulillah gitu man sobaro dofiro nya punya barang siapa yang bersabar dia akan beruntung abdi beruntung Bu ditabrak ku angkot nyawa abdi masih sehat ya tidak apa-apa uang bisa dicari gitu ya Bu ya kasarnya itulah Bu bayangkan padahal saya teh Bu saat aja ditabrak teh namanya dioperasi soca jadi Allah itu menguji umatnya tuh nggak nanggung Bu namanya kamari abdi teh gitunya punya jajan ke dokter mata ayeuna mobil gitu tapi tidak apa-apa saya tafakur naon kesalahan abdi teh diberikan ke Allah muji kieu dan dinikmati saja alhamdulillah ya kemudian yang keempat bekal menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah biaya ya punya paminya anak mobil berarti kedah ngagaleun bensin ya punya ibu-ibu oke walaupun kari tengah kendaraan kedah sarapan heula nya punya disiapkeun sandang panganan tadi teh punya meureun aya nu ngagaleun lah bubur ayam masih teh bubur kacang nasi kuning ya Bu ya memerlukan biaya sampai ke masjid misalnya ada kencleng gitu ya Bu ya itu betul dialami oleh kita gitu. Kemudian yang kelima petunjuk guru Bu jadi pada saat kita belajar pada saat kita menuntut ilmu kita harus memiliki guru sama seperti saya sebelum saya berdakwah ceramah di sini saya juga dibimbing ada pembimbingnya bagaimana cara mukadimah yang baik bagaimana cara nanti membuat makalah yang baik begitu ada pembimbingnya lamun teu dibimbing abi ngaco aturan membuat makalah misalnya berapa lembar abi sabaraha lembar ngaco ya harus ada petunjuk guru begitu nah kemudian yang terakhir yang keenam adalah panjangnya waktu bayangkan Bu, Ibu kuninga abdi sekolah di MTKD sabaraha tahun cik 5 tahun Bu, geus jadi naon abdi profesor nah neng tina nilami-lami teuing neng tina 5 tahun iya hari Ibu emut pan orang teh covid Bu 2018 2020 sampai puncaknya pandemi itu di 2021 ya mulia ya 2020 2022 alhamdulillah sekarang kita pemerintah sudah membebaskan kita membuka maskernya Bu ya bayangkan Bu Allah menguji kita pada saat pandemi urang teu kengeng Bu berdekatan harus berjaga jarak begitu ya urang kudu pakai masker sasalaman oge meuni teu meunang kumaha urang teh kan kudu meningkatkan silaturahmi tapi kita juga tidak bisa menolak aturan pemerintah ya Bu ya gitu karena pemerintah membuat aturan di mana itu untuk kebaikan kita betul sama jadi nyambung ke cerita tadi yang ulama tadi ya Bu ya ulama tadi juga mau menuntut ilmu dia dilarang oleh pemerintahan setempat sama ini terjadi di zaman kita sekarang ku pandemi ya Bu ya 5 tahun abdi teh di MTKD teh cik abdi bade naros pada saat pandeminya ibu-ibu di bumi kan teu belajar ke madrasah ya di buminya punya Zoom abdi ge sami lu disebat daring teh dalam jaringan belajar online sarunya punya abdi bade tumaros ka ibu pada saat diadakannya belajar melalui Zoom ibu tiasa teu sebelumnya semua tidak bisa tidak mengerti termasuk saya Bu termasuk saya aduh kumaha ieu nya abi tumaros Bu kapun anak nah biasanya anak-anak ayeuna masuk lebih palinter ya punya Ki ini gimana Ki Indah mau Zoom caranya gimana cara masukin passwordnya gimana caranya untuk join gini ndak caranya katanya di Wantosan. Nah kita juga jangan malu ya Bu ya bertanya ya Bu ya bertanya-tanya semuanya gitu jangan malu bertanya walaupun keluar dari mulut anak kecil kalau itu ilmu kalau itu bermanfaat kita terima
keluar dari menteri, keluar dari presiden, ari kotoran mau ibu ambil? Gak mau ya bu ya. Dari anak kecil kalau ilmu yang bermanfaat terima. Abi kapun anak. Ya ibu-ibu juga sama. Kumaha cenah ieu teh cik mama ajarkeun. Sampai akhirnya alhamdulillah ibu-ibu sekarang udah hatam ya bu ya. Sekarang kalau pelajaran Ustadani, ibu-ibu nanti YouTube ya, tabu opat, cenah soalnya hujan, gak usah ke madrasah begitu ya bu ya. Nah begitu. Jadi bu, kalau misalnya kita ya bu ya, kembali lagi ke yang tadi, tuntutlah ilmu dari mulai buayan hingga akhir hayat. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya bu ya, nggak tahu, terus udah bertanya, kita mau sampai kapan bu jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan kita sholat nggak tahu ilmunya? Mau sampai kapan kita wudhu cuman asal basah? Mau sampai kapan kita baca Quran nggak tahu makna dari isinya? Mau sampai kapan kita sujud nggak ngerti artinya? Ya, kalimat singkat dari Nabi, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Tidak akan berat kita kalau berilmu, gak akan berat. Kun aliman, jadilah berilmu. Yuk tanya, bertanya kalau kita nggak tahu. Ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Lalu saya tertipu. Ya, jadilah orang berilmu. Nabi ini yang bicara kun aliman, jadilah berilmu. Seperti itu. Ini waktu sebentar lagi ya. Nah sebelum saya tutup bu, sepertinya mungkin nanti sudah cukup ini waktunya. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan dulu pertanyaan ya kepada ibu-ibu. Ada satu door prize buat ibu-ibu. Siap-siap, nanti pertanyaannya nggak susah bu. Nanti ibu acungkan dulu tangannya ya, kemudian nanti saya panggil. Nanti baru ibu menjawab ya. Siap bu? Siap ya? Pertanyaannya adalah, bekal apa untuk menuntut ilmu? Yang tadi yang Imam Syafi'i sampaikan. Ya, Ibu Sarah? Ya. 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 Ya, baru 5. Ini baru 5, satu lagi. Satu lagi. Ya, coba siapa yang hafal? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ibu? Ya, sok. Sing tarik, Bu. Dari satu bu, ya. Bekal menuntut ilmu itu menurut Imam Syafi'i yang pertama. Bekal menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Satu cerdas. Ya. Dua semangat. Betul. Tiga sabar. Keempat kerjanya. Ya. Yang kelima. Yang kelima panjangnya waktu. Ya. Ya. Yang sebelumnya yang satu lagi bu, satu lagi. guru. Petunjuk guru. Ya. Tepuk tangan ya. Jadi betul jawabannya. Ini saya berikan door prize buat ibu. Yuk, mau ke depan ibu? Sambil difoto. Ibu Hajah, Lina. Alhamdulillah ya, ibu berarti menyimak. Bukan berarti ibu-ibu yang lain tidak menyimak ya, tapi rezeki ibu. Foto dokumentasi. Ya. Ya, tepuk tangan buat Ibu Hajah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah waktu sudah akan habis. Kesempatan untuk saya berdakwah menyampaikan amaliyah tabligh. Sebelum saya tutup, saya akan menguraikan kesimpulan ya Bu ya. Jadi dalam kewajiban menuntut ilmu itu yang pertama kita perlu lakukan mengevaluasi diri Bu, mengevaluasi diri dengan jujur ya Bu ya dalam hati kita. Di antaranya amalan wajib apa yang selama ini yang masih sering kita tinggalkan gitu ya Bu ya. Terus kemudian apakah sudah benar gitu Bu? Apakah sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Ya, lupakan dulu sunatnya Bu. Kita fokus kepada yang wajib. Lalu yang kedua Bu, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
memohon ampun atas kelalaian kita ya Bu ya, dalam kewajiban menuntut ilmu ini. Kemudian yang ketiga, kita mulai datangi Bu majelis ilmu, majelis zikir, karena ilmu itu tidak berat untuk kita bawa. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang yang lebih beriman dan bertakwa ya Bu ya, dan juga istiqomah dalam hal kebaikan. Lalu yang kelima, amalkan ilmu yang sudah Ibu dapat. Tidak usah yang jauh-jauh Bu, mengajar, amalkan di keluarga kita. Abdi kapun anak gitu ya Bu nya. Abdi kan aya mata pelajaran BTQ, BTTA. Saya amalkan, saya terapkan kepada anak. Tajwidnya, panjang pendeknya, walaupun saya juga masih belajar ya Bu. Nah itu yang sering kita lupakan. Ilmu yang sudah kita ketahui tidak kita amalkan. Begitu ibu-ibu, waktu sudah habis, sebelum acara saya tutup, sebelum tablik ini saya tutup, kita bacakan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan